Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini, materi pembelajaran adalah bangun datar segi 4 dan segi 3. Perhatikan gambar pada halaman 186 buku paket anak-anak ya. Ini adalah gambar susunan bangun-bangun datar, ada segitiga, ada trapesium, belah ketupat, layang-layang, persegi panjang. Ayo kita menanya. Berdasarkan pengamatan kalian di atas, buatlah pertanyaan yang memuat kata. 1. Segi 4 beraturan. Yang kedua, jenis segitiga. Ayo kita menggali informasi. Ambillah 6 batang korek api. Susunlah 6 batang korek api tersebut membentuk bangun segi 4 dan segi 3 sebanyak mungkin yang dapat kalian temukan dengan syarat sebagai berikut. 1. Semua batang korek api habis terpakai. 2. Setiap ujung batang korek api harus memotong dengan ujung batang korek api lainnya. Yang ketiga, tidak ada satu batang korek api yang bersilangan. Tentukan banyak segi 4 yang terbentuk pada gambar tersebut. Penyelesaiannya, langkah pertama kita beri simbol pada tiap kotak itu ya. Ada simbol A, B, C, D, E. Kemudian kita cari satu demi satu berdasarkan simbol tersebut. Untuk yang pertama, segi 4 yang terdiri dari satu bagian adalah A, B, C, D. E ada 5. Kemudian yang terdiri dari dua bagian, AB, BC, CD, dan DE ada 4. Kemudian segi 4 yang terdiri dari 3 bagian itu adalah ABC, BCD, dan CDE ada 3. Lalu yang terdiri dari 4 bagian adalah ABCD dan BCDE ada 2. Lalu segi 4 yang terdiri dari 5 bagian adalah ABCDE ada 1. Sehingga jumlahnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Contoh yang berikutnya, ini adalah gambar segi 6. Tentukan banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar tersebut. Penyelesaiannya, pertama-tama beri nama setiap bagian bangun datar pembentuk segi 6 tersebut. Segitiga yang terbentuk, jadi itu ya segi 6-nya tadi diberi nama dulu anak, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian kita hitung ya, segitiga yang terdiri dari satu bagian itu ada A, B, C, D, F, G, H, I, J ada 8. Kemudian yang terdiri dari dua bagian itu A, B, B, G, G, F, F, A. E, F, E, J, D, I, I, H, H, C sama dengan 9. Kemudian yang 3 bagian itu A, F, E, B, G, J, dan F, G, H ada 3. Lalu yang 4 bagian ada 2. Jadi semuanya sama dengan 8 ditambah 9 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 22 segitiga. Ayo kita menalar anak-anak. 1 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk yang A, ambillah 16 batang korek api dan susunlah menjadi 5 persegi seperti gambar berikut. Yang B, pindahkan 2 batang korek api sehingga membentuk 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Kemudian perhatikan gambar yang di bawah ini anak-anak. A, susunlah 16
batang korek api menjadi 8 segitiga seperti gambar berikut. Yang B, ambillah 4 batang korek api sehingga membentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Yang ketiga, diberikan 12 batang korek api seperti gambar berikut anak-anak. Isilah tabel berikut untuk menentukan banyak segitiga yang dapat dibuat. Kita lanjut ke segi 4 anak-anak. Memahami jenis dan sifat segi 4 ya. Ini jenis-jenis segi 4-nya. Untuk gambar yang pertama, ini adalah segi 4 dengan nama persegi. Yang kedua, ini adalah bukan segi 4, tetapi 4 garis yang sama panjang yang terbuka atau terputus. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah segi 4 dengan nama persegi panjang. Yang gambar keempat bukan segi 4, tetapi 2 segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Untuk yang kelima, ini adalah segi 4 dengan nama jajar genjang. Yang keenam, ini adalah gambar segi 4 atau trapesium. Kemudian yang ketujuh, ini segi 4 tetapi tidak beraturan. Yang kedelapan, ini adalah segi 4 dengan nama belah ketupat. Kemudian yang kesembilan, ini adalah segi 4 dengan nama layang-layang. Perhatikan contoh yang berikut anak-anak. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut. Diketahui panjang AB 6 cm, OA 3/2 cm. Tentukan A, panjang BC, CD, dan AD. Yang B, panjang CO, BO, dan DO. Yang C, panjang AC dan BD. Kemudian yang D, besar sudut ABC dan sudut AUB. Penyelesaiannya, menurut sifat-sifat persegi, bahwa panjang AB sama dengan BC sama dengan CD dan AD. Karena panjang AB 6 cm, sehingga BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 6 cm. Untuk yang B, panjang AO kan 3/2 cm. Maka panjang CO sama dengan BO sama dengan DO sama dengan 3/2 cm. Untuk yang C, diketahui panjang AO sama dengan CO sama dengan BO sama dengan DO 3/2. Maka panjang AO sama dengan BD sama dengan 6/2. Kemudian yang D, sudut ABC sama dengan 90 derajat dan sudut AOB 90 derajat. Perhatikan contoh yang berikut anak-anak. Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang PQ 10 cm dan PS 6 cm. Tentukan panjang ruas garis yang sama. B, tentukan besar sudut yang sama besar, kemudian panjang RS, dan D, panjang QR. Penyelesaiannya, A, panjang ruas garis yang sama. Itu adalah panjang sisi persegi itu ya. PQ sama dengan SR dan PS sama dengan QR. Panjang diagonal persegi panjang sama dengan PT sama dengan TR sama dengan ST sama dengan TQ dan PR sama dengan SQ. Yang B, besar sudut yang sama besar adalah sudut PQR sama dengan sudut QRS sama dengan sudut RSP sama dengan sudut SPQ sama dengan sudut PTQ sama dengan sudut STR dan sudut PTS sama dengan sudut QTR. Yang C, karena panjang RS sama dengan PQ, maka panjang RS sama dengan 10 cm. Yang D, karena panjang QR sama dengan PS, maka panjang QR sama dengan 6 cm.
Contoh berikutnya anak-anak. Perhatikan gambar jajar genjang KLMN dengan panjang KL 12 cm, panjang LM 10 cm, dan besar sudut KNM sama dengan 140 derajat. Tentukan A. Panjang ruas garis yang belum diketahui. B. Besar sudut yang belum diketahui. Penyelesaiannya, untuk yang A, menurut sifat-sifat jajar genjang bahwa panjang KL sama dengan MN dan LM sama dengan KN, maka panjang MN sama dengan 12 cm, KN sama dengan 10 cm. Sudut KNM ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat atau sudut berpelurus. Kemudian 140 derajat ditambah sudut NKL sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut NKL sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi sudut NKL sama dengan 40 derajat. Sehingga sudut KLM sama dengan 140 derajat dan sudut LMN 40 derajat. Contoh yang berikut anak-anak, perhatikan gambar trapesium ABCD berikut. Diketahui DC sama dengan AB sama dengan, DC berbanding AB sama dengan 3 berbanding 5. Tentukan A. Besar sudut D, B. Panjang DC. Kemudian tentukan panjang sisi-sisinya, besar sudut-sudutnya, dan panjang diagonalnya. Penyelesaiannya, untuk yang A, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Ini sudut dalam sepihak ya. Kemudian 90 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi sudut D 90 derajat. Kemudian untuk yang DC sama dengan 3/5 kali AB. AB-nya 25, jadi sama dengan 3/5 kali 25. 25 dibagi 5, 5 itu ya, sehingga hasilnya 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi panjang DC sama dengan 15 cm. Untuk yang contoh berikut, ini adalah gambar belah ketupat anak-anak. Belah ketupat ABCD dengan panjang AE 6 cm, DE 8 cm, dan besar sudut B 70 derajat. Tentukan panjang sisi-sisinya, B besar sudut, dan C panjang diagonalnya. Penyelesaiannya, AD sama dengan akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 atau AD sama dengan 10. Sehingga AD sama dengan AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan 10 cm. Untuk yang B, sudut B sama dengan sudut D sama dengan 70 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat, sehingga sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Yang C, AC sama dengan 2 kali AE atau sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. BD sama dengan 2 kali DE sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Contoh yang berikut adalah layang-layang ABCD anak-anak itu ya. Dengan panjang AB 10 cm,
BC 17 cm dan AE 6 cm. Tentukan A panjang sisi-sisinya, B panjang diagonalnya. Penyelesaian untuk yang A, panjang AB sama dengan AD. Karena AB 10 cm, maka AD juga 10 cm. BC sama dengan DC. Karena BC 17 cm, maka BC juga 17 cm. Untuk yang B, BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Atau BE sama dengan 8 cm. Sehingga panjang BD sama dengan 2 kali BE atau sama dengan 2 kali 8. Jadi BD sama dengan 16 cm. Sehingga BD sama dengan 2 kali BE sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Sehingga EC sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BE kuadrat sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 289 dikurangi 64 sama dengan akar 225 atau sama dengan 15 cm. AC sama dengan AE ditambah EC atau sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21 cm. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Semoga kalian paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.